dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD 2 Wilayah Kodam, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah, ya Rajab, ya Fatah, ya Alim. Hamba badu. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru atas kehadirannya pada acara diseminasi disiplin positif pada modul 1.4 yang telah saya pelajari selama pendidikan guru pemula ini. Sebelumnya saya mohon maaf berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk menjadi yang sepintar, tetapi di sini saya tidak lain dan tidak ayal hanya berniat untuk sharing pengalaman, ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang telah saya dapatkan selama proses program guru penggerak ini. Dan pada modul 1.4 ini sebelumnya pemberitahuan bahwa kami di program guru pendidikan ini sudah sampai ke modul 1.4. Pak Kepala Sekolah sudah hampir mau 3 bulan lebih, sudah alhamdulillahirobbilalamin. Selama program pendidikan ini luar biasa sekali banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan dari rekan-rekan CGP, dari Bapak fasilitator, dari para pengajar praktik. Alhamdulillah di sini saya akan memaparkan salah satu modul, yaitu modul disiplin positif. Sebelumnya saya mau berpantun terlebih dahulu. Buana pergi boleh dari rumah, tak sanggup menolak ajakan. Kita mulai materi pertama. Rekan-rekan mohon perhatikan. Terima kasih atas cakupnya rekan-rekan. Sekarang kita ke materi. Materi modul 1.4 ini terdiri dari 6 bahasan. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan keras. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Materi modul 1.4 ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan melakukan satu kegiatan atau satu permainan coba buka. Bapak guru mohon pindah kepada Bapak guru, mohon duduknya bisa pindah supaya bisa berpasangan dengan ibu. Baik, di sini ada tangan. Kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu guru. Bayangkan di dalam kepala Bapak Ibu guru semua ada sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan Bapak guru, sehingga dengan sekuat tenaga Bapak Ibu harus menjaga sesuatu itu yang ada di kepala Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas dari rekan yang ada di samping, nanti kita akan bergiliran melakukan permainan ini. Kepakan salah satu, misalnya kalau Bu Ade dulu, jadi Bu Haja akan dengan semua tenaga mencoba untuk bisa membuka kepala tangan Bu Ade, ya, dan mau dengan cara melihat
dengan mengintimidasi, dengan memberi uang, pokoknya dengan segala macam cara agar kepala tangan rekan Bapak Ibu bisa terbuka atau tidak, atau Bapak rekan itunya bisa mempertahankan kepala tangan atau akhirnya terbuka. Masing-masing mendapat waktu 30 menit, nanti giliran 1, 2, 3. Ayo, so mau dengan pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau rekan membuka kepala tangan Anda? Pasti jawabannya ada yang membuka dan ada yang tidak. Ada yang berhasil dibuka dengan bujukan, dengan uang, dengan intimidasi, ataupun ada rekan Bapak Ibu yang tetap mempertahankan kepala tangan tersebut. Yang kedua, apakah Anda atau rekan menutup kepala tangan Anda? Oh ya, tadi sama ya. Jadi untuk pertanyaan yang satu, yang nomor 1 dan yang nomor 2, ada yang membuka dan ada juga yang tidak membuka. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Ya, tentu saja yang mengontrol kepala tangan ini membuka atau tidaknya adalah diri sendiri. Hal itu akan ada sangkut pautannya dengan materi kita. Itu adalah pemantik dari materi ini. Bapak Ibu guru, selanjutnya ada psikiater dan pendidik juga yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi ilusi kontrol. Ternyata banyak miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada itu ya, ada gambar. Gambar pertama itu tentang dengan sinyal. Anggap saja ada yang Bapak Ibu guru, aduh gambarnya kemana ini? Ternyata ada beberapa, kalau masalah 4 miskonsepsi yang diluruskan oleh Bapak Glasser tersebut. Yang pertama, guru mengontrol murid. Pada kenyataannya, murid mempunyai hak untuk memilih. Ya, Bapak Ibu guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid. Mempunyai kontrol penuh terhadap murid. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu semua muatan positif bermanfaat. Ilusi bujukan atau penguasaan positif di sini ternyata sebenarnya kenyataannya tidak menguatkan, tetapi malah melemahkan peserta didik kita, melemahkan para murid kita. Kenapa? Karena dengan ayo dibujuk anak didik kita, kemungkinan para murid itu akan terbiasa bujukan positif.
atau realnya teh kalau kita mau melakukan sesuatu dan setiap kali kita dengan hadiah atau dengan sebagainya, jadi anak tersebut jadi tergantung. Itu merupakan miskonsepsi yang kedua, yaitu kritik dan salah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga merupakan ilusi atau yang perlu kita luruskan. Menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tetapi melemahkan. Di sini pada proses ini murid mempunyai persepsi diri sendiri, jadi berguna. Begitu ya Bapak Ibu Guru. Terus ini juga menimbulkan adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Sangat berbahaya sekali Bapak Ibu Guru, sehingga kita harus meluruskan ke depan. Yang keempat itu orang dewasa memihak untuk memaksa. Ternyata itu merupakan suatu miskonsepsi atau ilusi dari kata di sini. Soalnya sehari-hari kita keseringan biasanya suka memaksa ya Bapak Ibu untuk mengerjakan PR atau misalnya membersihkan kelas dalam piket, biasanya harus ada tekanan memaksa. Ternyata ini adalah sebuah ilusi yang orang dewasa tidak bisa untuk mengontrol murid, dan perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Sewaktu-waktu murid dapat memberontak. Wah, ternyata selama ini kita banyak sekali ya Bapak Ibu kontrol di sini, miskonsepsi. Mari kita, setiap manusia itu dalam melakukan sebuah perilaku mempunyai tujuan. Teori stimulus respon, kita akan merubah paradigma ke teori kontrol, dan ini diperkenalkan oleh Stephen R. Covey. Kita kalau mau kemajuan, kalau ingin sebuah kemajuan harus dengan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, bukan bertahap untuk merubah sikap perilaku. Jadi kalau kita mau kemajuan nih, kita harus sedikit-sedikit secara pelan-pelan merubah sikap dan perilaku kita. Itu berada di perubahan stimulus respon dan teori kontrol. Dan kita mau merubah cara-cara utama kita harus dapat merubah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda, dan segala tindakan-tindakan yang diambil itu pasti mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Baik, selanjutnya di sini ada manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap manusia mempunyai tujuan terhadap perilakunya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, diri kita lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, paradigma perubahan stimulus respon ke teori kontrol menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita. Namun, apabila kita mau merubah cara-cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan kita tentang ubahlah cara Anda melihat dunia, cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma atau pandangan-pandangan Anda dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Nah, di sini ada stimulus respon, perbedaan stimulus respon dan teori kontrol tentang pandangan tentang dunia. Untuk stimulus respon, paradigma stimulus respon ini yaitu realitas kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya tentang dunia, kita merubah versus dari stimulus respon versus teori kontrol. Di stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Tentu saja kebutuhan saya dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya sangat berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata itu adalah sesuatu yang harus kita luruskan. Setiap orang memiliki gambaran tentang berbeda. Sama seperti tadi kegiatan tadi kita, ada yang membuka dan yang menutup. Pasti pandangan mempunyai gambaran yang berbeda. Untuk yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu di teori stimulus respon. Dan untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol itu semua perilaku mempunyai tujuan. Seperti yang telah tadi saya katakan, semua perilaku yang dilakukan oleh individu masing-masing mempunyai satu tujuan. Jadi kita tidak bisa menjudge perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan atau apabila ini terjadi pada muara murid kita. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata itu adalah sebuah ilusi atau miskonsepsi seperti yang telah tadi kita pelajari. Nah, Dr. William ini meluruskan hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Hanya ibu, hanya bapak ibu guru yang bisa mengontrol bapak ibu sendiri. Dilihat dari tadi permainan kepala tangan, permainan cobalah buka. Yang bisa membuka dan menutup kepala tangan bapak ibu itu adalah hasil dari kontrolan bapak ibu sendiri, masing-masing individu masing-masing. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tentu saja tidak, itu merupakan suatu versi saya. Tidak bisa mengontrol bapak ibu. Kita luruskan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tadi udah ya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak jelas, tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi sebuah pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal. Misalnya kalau di rumah kita sering pemaksaan kepada anak-anak kita supaya mandi, misalnya ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga pagi-pagi pasti dihadapi dengan dilema anak-anak yang susah mandi, susah makan untuk melakukan aktivitas. Nah, terjadilah sebuah pemaksaan, sebuah rujukan karena seseorang tidak melakukan apa yang kita harapkan. Ternyata ternyata di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus, yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Itu harus kita benahi, harus kita luruskan.
Kalau misalnya di dalam permainan olahraga, jadi kita tidak boleh kepada anak-anak menanamkan kamu harus menang, kamu tidak boleh kalah. Ternyata itu adalah harus kita luruskan model berpikir menang-menang dan menang. Jadi apapun hasilnya, kita harus berpikiran aset, kita harus melihat aset apapun, mau positif mau negatif itu pasti ada baiknya buat diri kita. Yang selanjutnya, kita sudah sampai kepada pembahasan makna disiplin. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif di sekolah, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah keadaan disiplin apakah sudah efektif atau belum. Apa masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari positif itu sendiri? Terus apa kaitannya dengan nilai universal? Kita akan membahas makna disiplin positif di sini dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengkaitkan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Makna kata disiplin di sini saya ambil dari dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau motivasi dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi di sini kalau misalnya para murid atau bapak ibu guru sendiri tidak mempunyai motivasi internal, jadi membutuhkan motivasi eksternal, motivasi atau dorongan dari orang lain. Begitu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Makna disiplin dari ini siapa bapak ibu guru? Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin atau murid. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itulah makna dari kata-kata disiplin menurut para ahli. Tujuan disiplin. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, kita sudah membahas tentang makna disiplin yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan kata disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan pegangan pedoman atau payung besar dalam mencapai suatu perilaku disiplin positif.
baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Jadi sesuai dengan pembahasan yang tersebut, yaitu nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuan dari disiplin yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari dalam diri siswa atau motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Nah, nilai-nilai kebijakan terbesar yang telah tadi saya paparkan ini salah satu contoh dari institusi atau organisasi yang telah ada. Yang pertama, nilai-nilai ini saya tekankan ini bersifat universal. Jadi disimpulkan bahwa sebagai institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang kita kenal bisa dengan profil pelajar Pancasila. Berdimensi ada berapa Bapak Ibu Guru? Dimensi profil pelajar Pancasila ada? Ada 6. Mengingatkan yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mulia. Yang kedua, mandiri, benar istiqomah, gotong royong, berkenan global. Itu merupakan salah satu nilai-nilai kebijakan secara universal yang telah diakui Indonesia yang telah diakui merupakan dari tujuan. Terus ada nilai-nilai kebijakan 9 pilar karakter. Jelas tuh Bapak Ibu Guru ini. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Saya bacakan saja. Yang kedua, mandiri, disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah dan berkata bijak. Hormat santun dan pendengar yang paling baik, dermawan, suka menolong dan kerjasama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, pemimpin yang baik dan adil, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai dan bersatu, serta kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keamanan. Nah, itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati secara bersama-sama. Ini juga contoh dari beberapa organisasi nilai-nilai kebijakan dari beberapa organisasi. Yang pertama, IPO Primary Years Program PYP. Ini adalah merupakan kurikulum untuk sekolah internasional ya Bapak Ibu Guru. Ini disepakati beberapa nilai-nilai kebijakan, disepakati secara bersama-sama. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Yang selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong abilities and life skill. Untuk keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dapat dipercaya, lulus santri, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Untuk petunjuk hidup yaitu peduli, penawaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, berorganisasi dan kesabaran, serta 9 pilar karakter yang telah tadi kita yaitu ini: cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah,
ramah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan yang telah kita sepakati secara bersama-sama, secara universal, khususnya di lingkungan bangsa negara kita, bangsa Indonesia. Dan ini merupakan satu tujuan dari pendidikan kita untuk menguatkan nilai-nilai kebijakan yang besar. Nah, yang selanjutnya adalah kita menginjak ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebelumnya di sini ada kata yang aneh, Bapak Ibu, yang asing, restitusi, merupakan sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya dalam penerapannya kita sudah ada, tinggal menguatkan. Dan ini adalah ternyata ada materinya. Ternyata seperti yang telah tadi saya utarakan, setiap perilaku manusia ternyata ada tujuannya, dan itu didorong oleh motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, Diana Rosen merumuskan 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Orang atau murid yang menghindari, orang-orang atau kita guru biasanya, para murid kalau berperilaku untuk menghindari hukuman, misalnya itu kita, contoh konkretnya, Bapak Ibu guru datang ke waktu ke sekolah, itu motivasi dalam diri sendiri atau motivasi untuk menghindari hukuman dari Bapak Kepala Sekolah atau dari dinas sekolah. Itu bisa dijawab dalam hati masing-masing. Nah, biasanya orang yang melakukan pekerjaan, orang yang melakukan perilaku untuk menghindari hukuman ini akan ada pertanyaan dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini adalah merupakan motivasi eksternal. Untuk yang kedua, yaitu motivasi perilaku yang kedua, menginginkan hadiah. Jadi berdasarkan tadi, setiap perilaku manusia mempunyai tujuannya, dan ada 3 motivasi ini. Motivasi yang kedua adalah menginginkan hadiah. Kalau misalnya kita berikan contoh kepada anak murid mengerjakan pekerjaan, mengerjakan segala sesuatu yang kita perintahkan, itu motivasinya bisa kita lihat itu motivasi dari dalam diri atau motivasi dari luar. Kalau misalnya motivasi ini menginginkan hadiah, itu adalah merupakan motivasi dari luar. Dan biasanya untuk orang-orang yang melakukan motivasi ini akan ada pertanyaan di dalam dirinya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Misalnya dapat hadiah, kalian misalnya hari ini harus duduk rapi, tidak boleh kesana kemari. Nanti ibu kalau akan memberikan hadiah misalnya uang 1.000 kalau ada yang melaksanakan piket. Yaitu anak murid ketika melakukan sesuatu itu motivasinya motivasi eksternal, karena bujukan, karena hadiah yang kita tawarkan, merupakan motivasi eksternal. Dan ini untuk motivasi yang pertama. Yang kedua, karena motivasinya dari luar, bukan dari diri sendiri, biasanya tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ya, begitu. Untuk yang ketiga, yaitu motivasi perilaku, menghargai diri sendiri. Misalnya untuk orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan, suatu perilaku
yang berdasarkan dari motivasi dalam dirinya, dalam diri sendiri. Misalnya motivasi berangkat sekolah. Kalau misalnya kita ambil contoh untuk para murid-murid pada murid, misalnya ada murid kita yang mengerjakan PR, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan piket kelas. Kalau misalnya motivasinya ke dalam diri sendiri, itu akan bertahan dengan jangka waktu yang lama. Kalau misalnya kita beri contoh misalnya kepada saya pribadi saya sendiri, misalnya untuk mendapatkan ketika saya melakukan motivasi, ketika saya melakukan perilaku datang ke sekolah tepat waktu. Kalau misalnya motivasi internal, pasti saya itu motivasinya kalau tidak menghindari teman, tidak menghindari teguran dari bapak kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah langkah dia. Misalnya kita yang datang ke sekolah tepat waktu akan saya kasih uang 50 seperti itu adalah motivasi eksternal, dan biasanya motivasi eksternal ini tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, pasti dalam waktu yang sebentar. Beda dengan motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Karena akhir saya akan bangun pagi, saya akan melaksanakan tugas dengan segala macam saya akan melakukan tugas secara optimal. Kalau misalnya itu datang dari dalam diri sendiri, itu akan bertahan lama. Begitu. Dan orang-orang yang melakukan perilaku dengan motivasi internal biasanya akan muncul, akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Tuh, dulu sekarang di sini ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan serta restitusi. Seperti itu tadi saya paparkan, untuk hukuman sudah jelas itu merupakan identitas gagal, ya, karena kalau misalnya dalam penerapan hukuman positif, dalam hukuman pidana, urutannya dulu, ketika mendengar kata disiplin, biasanya kita kan mengkaitkan dengan hukuman, ya, dengan aturan atau dengan hukuman, padahal sebenarnya disiplin itu berbeda jauh dengan hukuman. Saya menceritakan dulu itu ya dulu. Kembali lagi di sini, jadi hukuman itu adalah merupakan suatu identitas yang gagal. Beda dengan konsekuensi dan restitusi. Tentu bagi itu sebentar ya. Hukuman, di dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman biasanya tidak ada kesepakatan antara siswa dan guru, jadi bersifat satu arah, tidak nyaman untuk murid, anak, atau untuk anak untuk jangka waktu yang panjang. Misal, Bapak Ibu guru pernah dihukum ketika dahulu masih sekolah, mungkin ada yang masih teringat sampai sekarang. Dulu saya pernah dihukum oleh Bapak guru biologi karena tidak mengerjakan tugas. Saya dicubit di depan teman-teman saya. Itu saya malu sampai sekarang. Masih ingat. Saya ingat. Atau misalnya ketika semasa sekolah SMA kesiangan mengikuti upacara bendera, terus Bapak Ibu guru dibariskan di depan untuk menghormat ke
bendera selama 1 jam atau mungkin waktu ibu pernah dijemur, tidak pernah dijemur, pernah berdiri di depan kelas sambil mengangkat tangan dan mengangkat kaki. Nah itu merupakan hukuman dan berjangka akan akibatnya berjangka panjang. Sampai sekarang mungkin Bapak Ibu masih ingat akan hukuman yang pernah diberikan oleh Bapak Ibu guru pada zaman dahulu. Itu kenapa hukuman dikatakan identitas gagal, karena seperti itu. Selanjutnya, korban tidak mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif akan meningkat. Ketika kita menghukum anak murid-murid kita, pasti sikap agresif itu akan lebih muncul dari murid. Dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita udah capek-capek menghukum, tapi misalnya ada murid yang tidak takut lah. Apa sih Bapak Ibu misalnya, siapa sih sebenarnya di situ? Saya tidak takut. Dia tidak tahu bahwa saya adalah seorang milenial misalnya. Itu tidak akan, sistem tidak akan efektif bila kita memberi hukuman kepada siswa yang seperti itu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah seperti itu. Kalau kita memberi hukuman kepada murid, jadi hanya sebatas di sana saja, tidak menerapkan kehidupan nyata, tidak terbawa-bawa kehidupan nyata. Peraturannya tetap. Nah, untuk hukuman nanti murid akan membenci peraturan, mungkin murid tersebut akan membenci kepada kita. Sudah pasti karena identitas gagal. Hukuman ini bersifat negatif. Untuk yang netral nanti ada konsekuensi dan institusi. Di kata-kata negatif itu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu mau dipaksa dan orang menyalahkan diri, konsep diri buruk, nanti akan menimbulkan konsep terhadap diri siswa, diri yang buruk. Saya ada pribadi yang buruk misalnya gitu. Untuk konsekuensi ini identitas sukses kita ke identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Di konsekuensi di sini ada sesuatu harus terjadi. Pasti konsekuensi kadang ada tidak nyaman untuk murid dan jangka waktu pendek. Murid akan dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya berlaku dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dan masyarakat. Jadi konsekuensi di sini adalah ciri-cirinya bukan konsekuensi adalah peraturan yang disepakati bersama, tapi tetap akan membuat murid kita merasa tidak nyaman, dan hal itu akan berlangsung secara dalam jangka waktu pendek. Untuk konsekuensi, misalnya saya beri contoh konsekuensi tentang peraturan sekolah, tata tertib sekolah, harus memakai seragam lengkap dengan atributnya, sepatu hitam, ke sekolah harus tepat waktu. Itu misalnya tata tertib sekolah. Kalau misalnya tidak mau pakai sepatu, pakai dulu saya mengingat masuk sekolah SMA. Kalau misalnya mendapat poin, tidak pakai sepatu hitam, poin 5. Tidak memakai seragam, poin 10. Berkelahi, poin 50. Nah itu merupakan contoh dari konsekuensi, tapi tetap akan membuat ketidaknyamanan kepada para murid kita. Nah untuk selanjutnya restitusi. Restitusi di sini merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak, dan ini akan berjalan dalam waktu yang panjang. Korban serta korban akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi.
Jadi restitusi ini adalah mengantarkan anak kepada perilaku yang sebenarnya. Jadi kita di sini restitusi berpikir tentang solusi, bukan tentang masalah. Di dalam restitusi ini kesepakatan-kesepakatannya sudah nampak dan dalam kegiatan restitusi ini pasti akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Lanjut, di restitusi ini murid akan belajar memecahkan masalah, bahwa dirinya sendiri yang berkaitan dari kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri dan berubah undangan untuk mengadakan restitusi serta untuk hukuman dan konsekuensi. Untuk guru, murid akan menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid akan belajar taat peraturan. Untuk hukuman, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, membayar pas kesalahan, atau untuk konsekuensi mencoba mengontrol anak dalam perbuatan positif. Dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mencintai diri, itu adalah dampak dari hukuman. Untuk konsekuensi berdampak kehilangan hak waktu cerdas seorang murid dan penahanan. Konsekuensi ini yang sudah disepakati seperti yang tadi saya terangkan. Untuk hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Seperti itu. Sekarang ciri dari hukuman itu yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, berasal dari guru. Yang keempat, tanpa kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik, hukuman juga bisa berupa psikis, serta hukuman itu guru yang memberikan. Jadi di sini adalah ciri-ciri dari hukuman tersebut. Untuk yang konsekuensi itu ciri-cirinya terencana dan disepakati, dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak, tapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan kepada siswa serta akan berpengaruh dalam jangka pendek. Dan konsekuensi ini dilaksanakan berdasarkan data yang dapat diukur. Nah, di sini kita mencoba membedakan perilaku siswa di sini merupakan hukuman atau konsekuensi. Setelah tadi pemaparan tentang perbedaan dan konsekuensi, kita akan berlatih menyimpulkannya. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mohon responnya ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu memang hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi, karena di sini terlihat saya mencatat 100 kali di dalam buku karena terlambat sekolah, karena berdasarkan data-data yang ada seperti ciri-ciri yang telah tadi dipaparkan. Yang kedua, running mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman sudah jelas, ini adalah merupakan sebuah hukuman karena bersifat tiba-tiba dan tanpa kesepakatan kedua pihak murid dan pihak guru. Yang ketiga selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi, karena mungkin ini sudah tercantum pada peraturan atau tertentu sekolah biasanya. Nah, itu merupakan konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, jelas hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, karena
membuat tugas teman, otomatis konsekuensinya harus diganti. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, konsekuensi karena yang sudah tercantum di dalam aturan dan tertib sekolah. Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Sudah jelas karena secara tiba-tiba. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi ya. Terus yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi biasanya konsekuensi. Ya, untuk selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat hukuman ya secara tiba-tiba ini. Yang selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Iya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya, itu merupakan hukuman. Karena hukuman terjadi secara tiba-tiba dan siswa tidak dilibatkan. Selanjutnya, yang seberapa hari itu bisa yang lebih atau dipercepat, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar menjadi sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan kerja yang pantas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Seperti itu. Nah, ini adalah pendapat dari Alvin Koh. Dihukum oleh penghargaan ini adalah penghargaan itu merupakan hukuman itu tersendiri. Yang sebenarnya adalah, penghargaan merupakan hukuman itu sendiri dan menghancurkan potensi. Menurut Koh itu, proses belajar itu sendiri yang merupakan suatu penghargaan. Dihukum oleh penghargaan di sini, ciri-cirinya atau tidak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Terus, jika kita dapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, itu. Sekarang yang selanjutnya adalah penghargaan merupakan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak mencintai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi
motivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Untuk penghargaan ini, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Jadi sebuah penghargaan itu adalah merupakan hukuman ternyata Bapak Ibu guru. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika anak-anak kita melakukan mandi pagi, akan mendapatkan uang jajan lebih. Nah, seperti itu mungkin. Atau jika anak-anak mengerjakan tugas dengan baik, dengan selesai dan tepat waktu, ibu akan memberikan penghargaan, misalnya bintang. Ini adalah penghargaan itu merupakan suatu penghukuman ternyata. Yang selanjutnya, penghargaan ini adalah mengurangi ketepatan. Riset terhadap anak-anak, ada riset anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila mereka jawaban adalah benar. Hasilnya anak-anak yang diberi permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding dengan anak-anak yang diberitahu jawabannya benar. Ternyata mungkin ini yang kita lakukan ketika kenaikan kelas Bapak Ibu guru. Banyak penghargaan yang misalnya saya pikir kurang efektif dan harus kita perbaiki agar kedepannya bisa bermanfaat buat anak didik kita. Kenapa penghargaan disebut suatu hukuman? Karena penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Kita akan cari contoh yang real. Penghargaan menurunkan kualitas ketika kita memberi penghargaan kepada murid kita, misalnya dalam sistem peringkat ranking, biasanya anak didik kita, para murid kualitasnya akan lebih menurun ketika tahun berikutnya. Misalnya di kelas 1 dia mempunyai motivasi internal yang kuat dalam belajar, dan ketika kita memberikan penghargaan kenaikan kelas berupa apapun itu, hadiah atau apapun untuk ternyata di tahun berikutnya siswa tersebut mengalami penurunan kualitas dalam pembelajaran. Itu membuktikan bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Dan juga penghargaan mematikan kreativitas ternyata Bapak Ibu. Yang selanjutnya, penghargaan itu merupakan suatu hukuman juga. Jadi itu adalah penghargaan suatu hukuman. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan menang, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang biasanya mendapatkan ranking pertama atau kedua dan pada selanjutnya tidak mendapatkan ranking tersebut, para murid akan merasa dihukum karena tidak mendapatkan peringkat tersebut. Kenapa kualitasnya menurun atau harga tidak tepat seperti itu? Selanjutnya, restitusi di sini adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebuah metode untuk penyusunan kembali nilai disiplin di sekolah yang berfokus pada solusi dari permasalahan
Ciri-ciri dari restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang telah saya beritakan, setiap manusia melakukan suatu tindakan itu adalah mendapatkan atau ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nanti kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang selanjutnya ciri restitusi itu adalah cara yang paling baik dalam penyelesaian masalah atau metode masalah dalam menciptakan disiplin positif. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi memuatkan, restitusi berfokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada karakternya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada 3 langkah restitusi. Nanti Bapak Ibu guru bisa melaksanakan dan mengadopsi dari langkah-langkah restitusi ini ketika Bapak Ibu guru mengambil atau ketika Bapak Ibu guru ada tindakan-tindakan dari para murid kita, para siswa kita yang melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini merupakan langkah pertama di dalam segitiga restitusi. Di sini kita menstabilkan identitas para murid dengan cara meyakinkan para murid bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menormalkan kesalahan, setiap manusia pasti mempunyai salah. Yang tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita menekankan kepada para murid bahwa tentunya pasti setiap murid, setiap siswa melakukan kesalahan itu pasti ada alasan atau pasti mempunyai alasan. Tidak ada api kalau tidak ada sayap. Asap. Masih fokus. Ya, masih fokus. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Jadi, kalau misalnya murid kita melakukan kesalahan dalam segitiga restitusi ini, untuk langkah yang kedua yaitu pasti para murid melakukan kesalahan itu ya. Ketika para murid melakukan kesalahan, pasti mempunyai alasan tertentu. Terus ada cara efektif untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Atau ada yang cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan. Untuk yang terakhir, langkah restitusi itu menanyakan keyakinan. Karena saya lihat di sekolah kita sudah menerapkan peraturan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan tersebut sudah kita sepakati biasanya di awal tahun ajaran baru. Nah, kalau misalnya ada siswa yang melanggar peraturan, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Seperti itu. Nanti akan ada contoh video ketika saya menerapkan 3 langkah restitusi ini terhadap anak-anak yang mengalami kesalahan. Nah, sekarang kita akan fokus kepada keyakinan kelas. Ada beberapa pertanyaan yang timbul pada pembahasan selanjutnya ini, pada pembahasan kenaikan kelas ini, keyakinan kelas ini. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Beda ya Bapak Ibu antara keyakinan dan peraturan. Yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pembahasan keyakinan
kelas ini. Sebelumnya ini saya punya pertanyaan sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi, saya mempunyai pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu guru jawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Aman, keselamatan, ya katanya keselamatan, aman dan keselamatan. Terus, mengapa kita ya supaya tidak kepanasan, terhindar dari sinar UVA dan UVB untuk para ibu supaya tidak timbul bintik-bintik hitam untuk make up ya bisa. Yang kedua, mengurangi risiko cedera kepala. Iya, mengurangi cedera risiko cedera kepala. Amit-amit ya, amit-amit terus lebih dari itu. Ya jadi intinya untuk kenapa kita menggunakan helm saat berkendara, karena untuk keselamatan dan keamanan diri sendiri, itu adalah keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, apalagi pada masa COVID 2 tahun yang lalu ya, masa COVID, masa pandemi, kita harus menjaga kesehatan, ya, menjaga risiko tertular penyakit, bisa jadi intinya untuk kesehatan. Jadi intinya untuk kesehatan. Nah, untuk jawaban dari Bapak Ibu guru tadi yang pemantik yang pertama, yang kedua, nilai keselamatan dan nilai kesehatan itulah yang merupakan keyakinan yang secara universal kita percayai. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang telah disepakati tadi bersama. Untuk pernyataan keyakinan dalam bentuk positif, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, terutama kelas rendah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 diharapkan tidak terlalu banyak. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lingkungan kita akan berbeda dengan lingkungan sekolah-sekolah yang lain. Jadi sebaiknya keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan sekitar kita. Dan diharapkan keyakinan kelas ini semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Saya lihat pada tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu guru sudah menerapkan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing, baik di kelas 1, 2, 3 di kelas A atau di kelas 46 di kelas tinggi. Saya sudah lihat poster-posternya tertempel di dinding, jadi sudah sedikit tidak asing tentang keyakinan kelas ini. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh dari keyakinan kelas yang telah saya terapkan di dalam kelas saya. Bisa Bapak Ibu guru bisa mengadopsi atau nanti kita bisa sharing lebih jauh tentang keyakinan kelas ini. Untuk selanjutnya, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada tujuh prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi nanti kita curah pendapat bersama para murid
murid di kelas ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya mencatat semua masukan dari para murid di papan tulis maupun di kertas yang telah disediakan atau di poster serta Bapak Ibu nyamannya itu bagaimana. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi bangsa oleh Bapak Ibu guru disaring. Jadi bisa ada beberapa kata dikelompokkan kepada kebijakan-kebijakan universal. Tadi seperti keyakinan menggunakan helm aman, menghindari terbentuknya kepala. Nah, itu bisa kita simpulkan ke nilai-nilai kebijakan universal itu keselamatan. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita disusun. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah didapat. Ada kemungkinan ada pertanyaan di sana yang masih berupa peraturan-peraturan. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa ditinjau kembali hasil dari curah pendapat bersama para murid kita. Ini merupakan peraturan atau keyakinan. Ini apa masuk ke keyakinan kelas? Ini ada udah ke peraturan sekolah. Yang selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas kita secara bersama-sama. Nanti disatukan berapa butirnya. Kalau misalnya ini bisa 3-7 prinsip keyakinan. Kalau terlalu banyak nanti para siswa akan sulit mengingatnya. Yang ke-6, setelah keyakinan kelas dibuat, maka seluruh warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Biasanya kita bisa terapkan untuk misalnya tanda tangan di bawahnya, tanda tangan dari para murid-murid kita. Jadi ini adalah kesepakatan. Misalnya kelas 1 kesepakatannya tidak boleh buang sampah sembarangan. Ada 5 kesepakatan yang disetujui dari curah-curah pendapat. Yang pertama, tidak boleh berisik, tidak boleh berkelahi, atau tidak boleh membuang sampah ketika belajar, mendengarkan Bapak Ibu guru atau memperhatikan. Kalau mau bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Nah, itu merupakan bisa kita ambil sebagai contoh dari keyakinan kelas. Nah, untuk step terakhir keyakinan tersebut yang sudah disepakati bersama dan secara curah pendapat kepada murid-murid ditempel di dinding kelas. Jadi agar dimudahkan semua orang untuk melihatnya. Nah, kita sudah beranjak ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kita seperti yang telah tadi saya paparkan, setiap manusia berperilaku itu ada tujuannya, ada tujuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, di dalam kebutuhan bertahan hidup atau survival ini bersifat psikologis untuk bertahan kehidupan, misalnya kesehatan, rumah, serta makanan. Kebutuhan biologis sebagai dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Jadi kebutuhan psikologis dan kebutuhan biologis manusia. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu berperilaku mempunyai tujuan karena saya menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, koneksi antar rekan, di keluarga, di lingkungan, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dengan yang lainnya. Ini adalah merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, semua perilaku manusia itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini biasanya
menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa harga diri, kebutuhan yang ingin untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini sebuah ginekologi self esteem, artinya untuk meninggalkan pengaruh terhadap lingkungan di mana pribadi itu hidup. Sekarang yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan dipilih. Tentu saja kita memerlukan kebutuhan kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mengalihkan diri sekolah. Anak-anak atau para murid juga mempunyai kebebasan yang tinggi terhadap pilihannya sendiri. Mereka berbanyak bergerak, mencoba-coba, tidak pengaruh dalam aliran sehat, dan sedang mencoba hal baru dan menarik seperti yang telah tadi saya paparkan di kursi kontrol. Ternyata setiap murid juga merupakan kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini adalah kesenangan bermain, tertawa, hidup membayangkan hidup tanpa kenal maupun betapa menjadikan cinta guru. Jadi kita sebagai manusia ketika berperilaku mempunyai baik itu positif ataupun perilaku negatif, tentu itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 ini. Kita mulainya ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pemikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau apa saya yang terbaik di dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, yang selanjutnya kita menginjak ke restitusi 5 posisi kontrol. Di sini kita sebagai pendidik mempunyai atau ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, di sini Bapak Ibu guru sudah di tahap mana kita posisi kontrol kita itu baik di rumah atau di sekolah. Kita akan bahas untuk penghukum. Kita posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal dan satu arah. Seperti yang tadi saya paparkan, hukuman adalah bersifat satu arah. Murid atau anak tidak dilibatkan dalam konsekuensinya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ketika ada siswa yang membuat kesalahan, misalnya saya pribadi, kalau misalnya ada siswa yang membuat kesalahan, kebanyakan saya sering melakukan posisi kontrol di tahap ini, di membuat orang merasa bersalah, misalnya dengan menggunakan kata-kata Dede kenapa bisa melakukan itu? Kenapa Dede tidak kenapa kamu melakukan itu nak? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Karena kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak sayang terhadap ibu. Kamu akan membuat ibu akan ditegur oleh kepala sekolah, seperti itu mungkin. Kalau penghukuman sudah jelas ya, soalnya lari kamu terlambat sekolah. Ketika ada anak didik kamu sekolah, misalnya Bapak Adi sebagai guru PJOK menghukum siswa berkeliling lapangan sebanyak 10 kali dengan fisik maupun verbal. Membuat orang bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya untuk Bapak Ibu guru yang memegang kelas rendah, termasuk saya pribadi. Posisi kontrol saya sering melaksanakan di sini. Yang kedua, teman. Di teman itu posisi kontrol guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan cara berdialog sama seperti kepada teman.
Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi dengan data-data atau konsekuensi atau peraturan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Selanjutnya adalah posisi ideal yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu adalah posisi manajer, posisi terakhir. Di sini guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Bisa kita contohkan, misalnya ada murid siswa kita sedang melakukan kesalahan memecahkan jendela kelas. Kalau pada posisi kontrol, Bapak Ibu guru bisa melakukan seperti apa? Di posisi kontrol penghukum, mohon responnya Bapak Ibu guru ketika ada suatu masalah nih Bapak Ibu guru, ada siswa kita sedang berolahraga di lapang dan bolanya memecahkan kaca jendela. Ketika kita berada di posisi kontrol hukum, contohnya kita mengeluarkan kata-kata seperti apa? Bersihkan, tanggung jawab, bersihkan, misalnya seperti ini. Kamu lagi, kan penghukum biasanya dengan suara yang keras, marah-marah. Kamu lagi Andara misalnya. Kamu harus dihukum. Kamu tidak boleh masuk selama seminggu misalnya seperti itu. Nah, itu adalah posisi. Atau kamu telah memecahkan jendela, kamu harus dihukum lari atau menghukum membersihkan WC sekolah. Nah, itu adalah ketiga Bapak Ibu guru berarti posisi penghukum. Sekarang kita akan contoh di membuat orang merasa bersalah. Coba Bapak Ibu berikan contoh respon ketika kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Kemana? Misalnya kita akan menitekan nyanyikan ibu terbakal diseselehan Bapak kepala sekolah. Ayo dikadui monitor kelas ini berdika misalnya bocah teh akhirnya kelas 5 dikadui wae kamu kumaha sih kalau kita teuing misalnya teh. Nah, itu adalah ketika kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Jadi kepada siswa itu merasa bersalah, merasa tidak berharga, krisis identitas gagal. Untuk teman, Ladika, misalnya kalau kita di posisi teman, Ladika, tak apa-apa lah, nanti sama ibu beresin gitu, apa-apa, sok. Nah, itu kita posisi teman. Atau pemantau monitor, karena Dika memecahkan kaca jendela, Dika harus konsekuensinya membereskan dan bertanggung jawab, misalnya seperti itu. Untuk manajer mah kalau di posisi manajer, jadi siswa diarahkan untuk mencari solusi sendiri dan bertanggung jawab atas permasalahan yang telah diperbuat. Nah, di sini ada tabel dari identitas gagal dan identitas berhasil serta kontrol diri. Bapak Ibu guru bisa lihat ya, seperti tadi itu membuat orang bersalah, penghukum, menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang bersalah, berceramah, menyalahkan, seharusnya ibu kecewa. Untuk teman membuat alasan-alasan untuk melihat, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat
tidak ibu pernah bantu. Nanti hasilnya sesuai akan ketergantungan. Untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Untuk manajer di sini, identitas berhasil manajer menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini dan apa yang bisa kau kerjakan untuk berbagi masalah ini. Nah, ini hasilnya bisa menguatkan pribadi dan kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampak pada murid ini adalah untuk posisi manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, tadi seperti yang telah tadi dibahas di langkah segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, dan ini bisa kita gunakan dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan itu, kamu berhak kok merasa seperti itu. Jadi ini ada menstabilkan rasa bersalah itu adalah sebuah kenormalan. Yang langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan seperti yang telah tadi saya katakan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masing-masing. Di langkah ini kita sebagai contoh kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu untuk langkah yang kedua. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini bisa kita cerminkan pada pernyataan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita yang percaya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau kamu menuju orang yang seperti apa, itu kita contohnya. Nah, ini kayak kita ayat contoh. Terima kasih. Ini ada contoh tentang penerapan segitiga restitusi, tapi tidak mau tampil. Nanti saya sharing. Oke. Nanti akan ada contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya kerjakan di demonstrasi konstekstual. Alhamdulillah sudah di tahap terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah pemaparan materi dari awal hingga akhir telah selesai. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengambil nilai-nilai positif dari yang telah saya paparkan tadi. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada perkataan yang tidak mengenakan ke Bapak Ibu guru. Mohon maaf. Kalau ada kelebihannya dari yang saya lakukan, mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah buat saya, dan untuk keburukan mohon dimaafkan, untuk kesalahan yang telah saya perbuat mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.